Drama sepak bola Indonesia itulah yang akan saya bahas pagi ini, bagaimana jalan keluar untuk meningkatkan prestasi dari persepak bolaan Indonesia di tengah kemelut yang terjadi antara PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya akan memperbincangkannya pagi ini dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di Metro TV. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Nah, pagi ini kita akan bahas sepak bola. Di sebelah kanan saya sudah ada Bung Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI. Juga selamat pagi Pak Jeffrey Riwukore, Komisi 10 DPR RI, Fraksi Demokrat, dan juga Mas Erwin Fitriansyah, pemerhati sepak bola nasional. Ya. Kita akan memperhatikan bagaimana sepak bola kita masa depannya, apakah jadi kena sanksi atau tidak ini. Ya. Sebelum perbincangan, kami sampaikan dulu informasi pengantar berikut ini untuk Anda pemirsa. Krisis sepak bola nasional yang dipicu pembekuan PSSI oleh Menpora akhirnya melebar kemana-mana. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden pun akhirnya ikut terbawa-bawa. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting ketimbang mengurus sepak bola dan PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang di awal pembekuan PSSI sangat percaya diri dengan tindakannya, kini justru seperti membentur tembok tebal. Selain tim transisi bentukannya ditolak oleh FIFA, desakan dari dalam negeri untuk membatalkan pembekuan PSSI pun semakin menguat. Tak kurang, Wakil Presiden Yusuf Kala pun ikut memberikan opsi-opsi, termasuk opsi agar kompetisi sepak bola kembali bergulir. Yang penting keinginan kita semua agar persepak bola nasional kembali bergerak, kembali berkompetisi, liga tetap jalan, pertandingan ada, semua tetap jalan seperti biasa. Ya PSSI kan cuma menerima saja pengaturan itu, Pak. Dan secara memang di sini tim transisi akan berfungsi sebagai mengevaluasi persepak bolaan nasional. Pak Presiden minta kepada Menpora agar harus jelas, make sure lebih konkret tentang masalah grand design-nya roadmap masalah sepak bola. Kemudian harus memastikan bahwa pada publik juga harus tahu bahwa selama ini banyak persoalan-persoalan sepak bola. Jadi jangan semata-mata publik hanya tahunya ini ada pembekuan. Padahal filosofi latar belakang melakukan pembekuan itu karena juga prestasi kita buru-buru. Ya boro-boro kita bicara Asia Tenggara saja kita dengan Timor Leste saja kalah. Selain bergerilya dengan melobi kanan dan kiri agar SK pembekuan bisa dicabut, PSSI juga melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasilnya, PT UN mengeluarkan putusan sela yang memaksa Menpora harus menunda pelaksanaan SK yang dikeluarkannya. Namun dengan alasan belum menerima salinan putusan tersebut, Menpora belum bisa bertindak banyak. Terus terang sampai sekarang saya belum membaca hasil PT UN itu redaksinya kayak apa. Karena kalau membaca saya kira harus segera kita tindak lanjuti. Tapi nggak berubah. Nah, kita negara hukum harus taat hukum dong. Seperti halnya ada supporter yang menggugat PSSI itu transparan dan itu persoalan hukum dan harus taati juga. Dalam situasi seperti ini bukan persoalan kalah dan menang yang seharusnya dikedepankan. PSSI seharusnya bisa lebih terbuka dan tidak menganggap masukan dari pihak luar sebagai bentuk intervensi. Sebaliknya, Menpora juga tidak bisa berlaku gegabah dengan melakukan pembekuan yang menimbulkan efek luar biasa. Bukan hanya terhentinya kompetisi, namun juga terhentinya perputaran ekonomi. Baik pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, sepak bola ya kita tahu ini memang banyak penggemar sepak bola dan memperhatikan sepak bola. Tapi kami Presiden juga penggemar juga. Penggemar juga ya. Tapi ini Presiden dan Wakil Presiden sampai harus turun mengatasi masalah ini. Perlukah Anda melihatnya? Sebenarnya ini kan masalah sepele sekali ya. Masalah yang muncul pertama kali karena dua kesebelasan itu yang mau tidak ikut dalam kompetisi. Ya. Begitu sudah diputuskan bahwa ikut, akhirnya tetap aja diputuskan untuk dibekukan. Nah ini terkesan memang ada dua hal yang sangat berbeda. Di lain pihak Pak JK sudah mencari jalan keluar untuk kita semua, untuk supaya PSSI ini berjalan terus dengan baik. Tapi di lain pihak Pak Menteri datang lagi ke Pak Jokowi Presiden. Untuk dalam tanda petik kemungkinan mencari dukungan itu. Sehingga seolah-olah untuk dibenturkan kedua-duanya ini. Nah oleh karena itu kita harus punya jiwa besar. Kita harapkan Pak Menteri punya jiwa besar untuk tadi Pak Menteri katakan kita taat hukum. Keputusan sela sudah ada, udah kita ikutin saja sebenarnya seperti itu. Semua orang saat ini ingin supaya kompetisi tetap berjalan. Ya. Pembinaan juga bagus. Nah kita juga berharap memang Pak Menteri bina sepak bola ini
secara baik. Kami sebagai anggota orang-orang yang senang bola pun belum saat ini bangga dengan prestasi PSSI, kita setuju itu. Tetapi bukan berarti kita tiba-tiba membekukan kepengurusan yang baru justru secara demokratis terpilih. Ini kan persoalan utama. Loh, kalau kita negara demokratis, berikanlah mereka kesempatan dulu untuk bekerja. Kasih target mereka, kan begitu. Mereka diberikan target, nah kalau target itu tidak dipenuhi, mari kita sama-sama benahi PSSI. Kita setuju dengan langkah Pak Menteri. Tapi kalau sekarang hanya terlalu sepele dini. saja, terlalu dini dan saya pikir terlalu tidak soft. Anda melihat hanya karena masalah Arema dan Persebaya saja ini sampai dibekukan begitu? Sepertinya sepele. Awal mulanya kan itu, dan kita sudah setuju bersama di komisi itu, kita sudah setuju. Oke, mari kita bersama, duduk bersama, kita cari jalan keluar, dan kita sudah putusin bersama, kita setujui bersama. Semua 18 klub itu jalan bersama dengan catatan klub-klub yang secara administrasi belum memenuhi persyaratan, mereka dibolehkan untuk mengikuti setengah kompetisi. Dan ingat, kita sudah setuju, kita sudah sama-sama tanda tangan, kita sudah sama-sama senang. Oh, ini soft semua, udah selesai semua. Tapi begitu selesai di komisi, itu di luar keputusan yang lain lagi. Oh, nggak boleh itu bukan keputusan kami. Baik, Mas Erwin, Anda melihatnya bagaimana ini? Memang ada perbedaan sikap sepertinya, bagaimana Wakil Presiden juga Presiden menanggapinya. Anda melihatnya yang terbaik ini sepertinya yang mana? Kalau yang detail kan dari Pak JK ya, jadi kompetisi harus berjalan lagi, terus timnas juga di bawah PSSI. Tapi saya mencatat sebenarnya ada solusi yang diutarakan oleh Pak JK, bahwa kompetisi berjalan tapi ada tim supervisinya. Nah, selama ini kan mungkin kita melihat PSSI ini nggak ada yang supervisi, nggak ada yang mengingatkan. Sebenarnya tetap perlu ada yang mengingatkan. PT Liga, PSSI itu tetap perlu ada yang mengingatkan supaya kompetisi dan timnas ini berjalan seperti yang kita inginkan gitu. Tapi tetap saja harus independen. Itu yang jadi masalah sih sekarang ya. Pak JK sudah memberikan solusi, tapi kemudian jadi mentah lagi kan. Jadi ini kejadian kedua. Waktu kompetisi mau jalan kan sempat ada di Komisi 10. Sudah setuju. Seperti yang sudah setuju. Nah, ini kan kejadian lagi bahwa sudah ketemu Pak JK, sudah ada solusi, ketemu Pak Presiden, beda lagi. Ya. Ini yang jadi masalah kan sebenarnya apa sih? Sedangkan tanggal 29 ini semakin dekat. Kalau ini masalah nggak selesai, kemungkinan terburuk kita disuspend. Dan kemungkinan yang paling besar kalau disuspend, tim SEA Games nggak bisa main, timnas SEA Games ya. Timnas U23 nggak bisa main di SEA Games. Apa yang Anda melihat, kenapa Pak Menteri begitu bersikukuh bahwa ini, walaupun itu bisa menjadi opsi juga bahwa pencabutan pembekuan itu akan dilakukan, tapi apa yang membuatnya bersikukuh begitu? Ya, kita nggak tahu ya apa sebenarnya yang terjadi di belakangnya Pak Menteri ya. Tapi sebetulnya kan harusnya Pak Menteri itu mendapatkan masukan-masukan yang benar. Kita berharapnya seperti itu supaya tidak kejadian seperti ini. Karena awalnya itu memang hanya 2 klub itu saja kan. Pemicunya kan itu kan. Terlalu mahal harganya yang harus dibayar kalau hanya 2 klub ini, terus akhirnya semuanya jadi rumit seperti ini. Nggak harus jadi rumit kok sebetulnya. Ada solusi-solusi ya. Ada solusi-solusi. Kami juga sebenarnya sudah mengundang dari pihak Kemenpora, namun berhalangan hadir begitu akan lebih baik begitu ya seandainya ada konfirmasi. Kami juga sebenarnya Komisi 10 juga mengundang Pak Menteri untuk segera buat raker, karena keputusan raker itu adalah mengikat untuk kita semua dan harus diikutin. Nah, kami yang mengharapkan sebelum deadline dari FIFA, kita sudah ketemu mereka, ketemu Pak Menteri supaya kita cari jalan keluar terbaik lah. Saat ini sebenarnya saat terbaik Pak Menteri tidak kehilangan muka, ya kan? Dengan bilang, oh ya kita mencabut surat pembekuan dalam tanda petik itu ya, dengan alasan permintaan dari DPR, misalnya seperti itu. Atau juga sebenarnya kan sudah ada putusan sela, Pak. Nah, ini saya ingin itu juga bisa berlindung di belakang itu. Tapi ini kan nggak mau datang. Ya, Bung Aristo? Begini, Mbak Vina, kita tahu ya hari Senin kemarin ini ada banyak proses di sini. Ya, ada proses eksekutif. Proses eksekutif itu tadi Pak Wapres, petunjuk Pak Wapres bahwa PSSI tetap jalan. Kemudian ada proses legislatif juga dibantu Mas Jeffrey. Mas Jeffrey di DPR, kemarin kita baru RDP, ada catatan-catatan rapat. Antara lain misalnya solusi-solusi yang coba diberikan oleh wakil rakyat di Komisi 10 untuk menyelesaikan drama sepak bola nasional. Yang ketiga ada proses yudikatif. Proses hukum, yaitu adanya penundaan. Bahasa bekennya putusan sela, tapi sebenarnya namanya penetapan penundaan keberlakuan SK Menpora. Nah, ini proses hukum, proses yudikatif. Nah, dari antara 3 proses itu PSSI tidak mau masuk eksekutif dan legislatif ya, karena bukan domainnya PSSI. Tapi PSSI berterima kasih
atas segala upaya-upaya yang menyelesaikan konflik ini. Kemudian proses yudikatif, proses hukum inilah yang harus sebenarnya ditaati. Karena bukan kemudian dibicarakan, kemudian keluar opsi-opsi. Putusan pengadilan dalam catatan rapat kemarin itu untuk dilaksanakan, bukan untuk dipikir-pikir. Kalau ada seorang menteri masih mau pikir-pikir melaksanakan penetapan pengadilan, itu namanya contempt of court. Ya, itu tidak boleh. Undang-undang kekuasaan kehakiman katakan setiap orang warga negara siapapun, kalau ada penetapan pengadilan dia harus laksanakan. Bukan dipikir-pikir dulu untuk dilaksanakan. Ya ini saya khawatir nih. Jadi berikan opsi lagi. Jadi sebenarnya Pak Jeffrey nanti awasi Pak. Nah, itu putusan kita udah kemarin. Catatan rapat. Putusan PT UN, ya artinya dari PSSI sendiri menilai bahwa putusan pengadilan ini harus dilaksanakan begitu ya. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan PSSI, konsistensinya seperti apa ketika ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga meminta adanya transparansi dari PSSI. Begini. Nah, tapi kita akan bahas mungkin dijawab dulu setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan menyambung tadi pertanyaan saya sebelum jeda. Kalau PSSI meminta Menpora untuk konsisten begitu ya, mematuhi apa yang sudah jadi putusan pengadilan, bagaimana dengan PSSI? Nah, ini menarik ya, saya harus jelaskan. Yang pertama mengenai putusan KIP, mengenai transparansi PSSI. Betul. Kenapa kita harus tetap sekarang prosesnya kasasi di Mahkamah Agung? Saya jelaskan dulu, bukan PSSI menolak transparansi. PSSI sekarang laporan keuangannya bisa dilihat di website PSSI. Tapi yang sebenarnya ingin kita luruskan adalah proses dan prosedur mengenai transparansi. Karena begini, ini kan yang dituntut uang APBN. Kita harus lihat PP 45 tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN. PSSI itu bukan pengguna anggaran, bukan pejabat pembuat komitmen, bukan kuasa pengguna anggaran. Nah, yang ada itu adalah turunnya dana dari Menpora, kemudian ke KONI ataupun KOI. Dari situ dananya diberikan ke PSSI terakhir tahun 2013. Terakhir 1,5 miliar tahun 2013 itu terakhir. Sehabis itu tidak ada lagi dana APBN masuk ke PSSI. Nah sekarang pertanyaannya, siapa pejabat pembuat komitmennya? Ini saya bicara teknis karena yang saya ingin luruskan, saya minta klarifikasi dari pengadilan bagaimana soal prosedurnya. Karena PSSI sudah mempertanggungjawabkannya kepada pemberi dananya. Nah dananya sifatnya apa? Dalam hal ini sifatnya, kalau menurut analisa kami, itu sifatnya hibah. Kalau dana hibah, itu pertama PSSI sebenarnya mempertanggungjawabkannya kepada si pemberi hibah, walaupun itu tidak wajib. Tapi PSSI sudah memberikan laporannya kepada KONI ataupun KOI, pada waktu itu kepada KONI tahun 2013. Nah sekarang pertanyaannya jangan dialamatkan ke PSSI. Salah juga kalau KONI yang punya kewajiban membuka itu, kemudian PSSI duluan, itu salah. Itu kita harus lihat ini konteksnya dari PP pelaksanaan APBN, Undang-Undang Keuangan Negara, PP peraturan pemerintah tentang hibah. Jadi ini sekali lagi jangan dipelintir PSSI tidak mau transparan. Tapi bagaimana prosedur transparansinya? Mak Devi juga pasti tahu. Soal dana APBN PSSI mau dibuka kan gitu. Mau buka kita apa sudah buka, Pak. Walaupun yang namanya Badan Hukum Perkumpulan pertanggungjawaban keuangannya terhadap anggota kita buka di audit independen tiap tahun. Nah sekarang pertanyaan kalau ada dana APBN masuk, ya 2015 tidak ada dana APBN kita buka juga di website. Jadi sekali lagi ini bukan permasalahan kita menutup-nutupi, tapi prosedurnya bagaimana kalau kita melangkahi prosedur peraturan perundang-undangan salah lagi. Jadi itu yang mesti dikritisi. Oke, ya baik Mas Erwin, kalau Anda menganalisa ini memang soal prestasi yang tidak kunjung terlihat begitu ya, tapi kemudian disoroti jadi berbagai hal soal transparansi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau Anda bisa mengidentifikasi masalahnya apa yang ada di PSSI sehingga apakah pembekuan ini menjadi satu opsi yang bijaksana atau tidak? Kalau ditanya bijaksana atau tidak ya. Sekali lagi saya jawab tidak. Saya bukannya belain PSSI. saya termasuk orang yang nggak puas dengan prestasi selama ini. Apa sih prestasinya selain dapat medali SEA Games tahun 91? Tahun 91. Mas. Iya, Piala AFF U19. Kualifikasi tapi. Juara Piala AFF. Oh ya, juara waktu di Sidoarjo ya. Waktu di Sidoarjo. Tapi untuk level tim senior ini kapan sih? Iya.
Jadi kalau untuk dibekukan hanya gara-gara itu, hanya gara-gara dua klub nggak boleh main, itu terlalu banyak korban. Sudah ada korban. solusinya sebenarnya. Tapi sudah ada solusinya. Anda identifikasi masalah tidak mungkin dong hanya karena 2 klub itu saja, tapi ada masalah lain juga. Kalau Anda identifikasinya apa saja? Ya merembet kemana-mana kan, prestasi timnas, lalu transparansi keuangan, entah itu dana dari pemerintah atau dana dari sponsor untuk kompetisi, merembet kemana-mana. Tapi kalau Pak Menteri bilang kan salah satunya kan prestasi kita anjlok, kemudian peringkat kita udah lebih rendah dari Timor Leste, kemudian ada mafia. Kita bilang kalau ada mafia tangkap dong orangnya, ya kan? Bawa mereka ke penjara, jangan kemudian dihabisin semua. Begitu sebenarnya kan? Kalau salah satu alasan yang kita dengar di media. Yang betul, menyebabkan karena mafia itu. Oke, nah kalau dari DPR sendiri Anda melihat itu tadi dikatakan Mas Erwin bahwa terlalu mahal harganya begitu ya, kalau misalnya ini kemudian jadi dibekukan dan tidak bisa berjalan kompetisinya. Nah, Anda apa yang sebenarnya bisa dilakukan terkait dengan sikap dari Pak Imam Nahrawi yang selama ini sejauh ini masih bersikukuh saja? Ya kami kan punya niatan baik, pertama udah mengumpulkan mereka, sudah. Sekarang tinggal poinnya satu aja, niat baik dari Pak Imam Nahrawi untuk bisa berjiwa besar untuk cabut itu. Saya sudah katakan tadi. Saya bilang saatnya terbaik sekarang bisa berlindung pada keputusan selah atau berlindung itu keputusan DPR supaya kehilangan muka. Nah ini kan kalau ini sampai benar-benar disuspend akibatnya luar biasa bukan. Dan saya menduga ya, saya catatan penting. Saya menduga bahwa memang Pak Menteri ini niatnya seperti itu. Saya menduga niatnya untuk suspend, untuk bisa dikenakan sanksi oleh FIFA. Karena dengan alasan pembinaan, saya bilang pembinaan itu betul, kita setuju. Kita nggak pernah bangga dengan prestasi sekarang. Apa yang dibanggakan? Nggak ada. Ya, sebentar. Apa yang kemudian mendasari pemikiran Anda bahwa niatnya dari awal untuk mendapatkan suspend dari FIFA? Saya bisa buktikan. Dari awal pun dalam raker pertama kali kita dengan Pak Menteri itu sudah ada hasil keputusan komisi, kesimpulan rapat bahwa hati-hati supaya tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Kalimat itu sudah nggak mau, Pak Menterinya udah dari awal udah nggak mau. Padahal kita hanya berikan warning kepada beliau bahwa hati-hati kalau pembinaan dalam pembinaan kita setuju untuk pembinaan, kita sangat setuju membina, memperbaiki sepak bola. Tapi dalam memperbaiki sepak bola itu harus hati-hati supaya tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Oke, ini tuduhan yang serius juga begitu ya kepada Pak Menteri kalau misalnya ini sudah statement dari DPR. Saya menduga, saya bilang, saya menduga seperti hal itu karena memang dari awal kalimat itu aja sudah nggak diterima oleh beliau. Oke, baik. Kan begitu. Oleh karena ingat sebentar, saya bilang bahwa saya setuju dengan langkah beliau bahwa untuk pembinaan betul sekali. Nggak ada bangganya kita dengan prestasi sekarang, nggak ada, nggak punya. Kita ingin ada prestasi, kita ingin pembinaan luar biasa. Oleh karena itu bukan caranya seperti berikanlah mereka fasilitas yang bagus, pelatih yang bagus, kemudian alat-alat olahraga tempat yang bagus. Nggak usah diberikan Pak, kita sudah punya semuanya. Jangan diganggu tapi, itu aja, jangan diganggu. Ini bukan Pak Menteri juga mau untuk pembinaan supaya kita juga bangga. Tetapi bukan caranya pengurus yang baru belum bekerja kemudian kita sudah bekukan langsung, itu nggak benar kalau menurut saya. Oke, Bung Aristo. Jadi tadi saya garis bawahi ya, Pak Jeffrey bilang bukan begitu cara pembinaan. Nah, statement Pak Jeffrey ini inline dengan PP 16 tahun 2005, PP 16 tahun 2005 tentang penyelenggaraan keolahragaan nasional. Di situ dikatakan bahwa yang namanya fungsi pembinaan itu, fungsi pengawasan bukan untuk penghukuman, ya, tapi untuk membina. Kasarnya kalau Pak Menteri merasa orang-orang PSSI ini kurang-kurang pinter, ya kita dididiklah supaya pinter seperti Pak Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi bicara sanksi FIFA. Ya. Tesisnya ini adalah memang Pak Menteri bilang jangan sanksi FIFA ini menghalangi perjuangan. Itu kan selalu di mana-mana. Kemudian selalu dibilang negara-negara yang lain oke, tapi itu generalisasi yang sangat menyesatkan karena kalau kita disanksi FIFA, maka kompetisi tidak akan kemana-mana. Ketika kompetisi yang menjadi rules sepak bola itu tidak kemana-mana, maka akan mandek. Itu sudah pasti. Misalnya saya kasih contoh Yunani. Yunani itu 2006 disanksi FIFA. Tapi dalam hanya hitungan kurang dari sebulan, ya, kemudian pemerintah Yunani merevisi itu undang-undang mengenai intervensi terhadap Federasi Yunani karena sebegitu pentingnya. Misalnya kita lihat juga Irak.
juga Brunei itu menyesal disanksi. Jadi tesisnya itu ketika disanksi nanti akan jadi lebih baik. Jadi itu generalisasi yang menyesatkan. Yang ketiga masalah prestasi. Tentunya kalau memang banyak publik yang tidak puas, PSSI minta maaf. Ya, minta maaf karena kita tahu PSSI mengalami dualisme dulu 2010, 2013. 2013 bulan Maret penyatuan dualisme organisasi, kita sudah berusaha on the right track. Kita jalankan program-program pembinaan. Tadi Pak Jeffrey bilang berikan pelatih, tidak perlu diberikan pemerintah, Pak Jeffrey. Kita tahu mungkin APBN kita banyak yang lebih penting ya, kalau sektor-sektor lain. Jadi bisa swadaya sendiri. Kita selama ini swadaya sendiri, bukan bisa. Memang kita sudah buktikan kita swadaya sendiri. Ya, di level misalnya di level tim nasional, training center PSSI yang biayai, pelatih-pelatih asing kita biayai semua, pelatih-pelatih yang berlisensi A loh, bukan pelatih-pelatih kacangan. Jadi memang niatnya memang kita untuk memperbaiki sepak bola nasional, tidak ada yang lain lagi. Tapi pemerintah tolong kita sinergi menciptakan jangan diintervensi begitu. Tapi saya ingin bertanya ke Mas Erwin nanti ya. Kalau misalnya tadi ada dugaan begitu bahwa oh ini memang niatnya disuspend sejak awal. Saya ingin tanyakan komentar dari Anda. Apakah kemudian masalah di dalam PSSI ini begitu pelik sehingga ya tidak apa dengan konsekuensi mungkin disuspend untuk memperbaiki masalah yang ada. Apakah mungkin itu yang ada di balik sehingga ada SK ini dikeluarkan untuk pembekuan PSSI? Nanti saya akan tanyakan, mungkin bisa dijawab setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Ya pemirsa, langsung saja saya lanjutkan. Mas Erwin, PSSI memang terkait dengan statuta FIFA, tapi haruskah berlindung terus di balik itu? Padahal kita tahu juga maksud dari Menteri Pemuda dan Olahraga itu baik, misalnya dalam hal penyelesaian dualisme, kemudian juga soal jaminan pembayaran pemain dan juga pembayaran pajak. Anda bagaimana berpendapat? Kalau saya kalau dibilang berlindung sebenarnya enggak juga ya, karena memang jalurnya di situ gitu loh. FIFA punya payung ya, PSSI ada di situ. Jadi bukannya berlindung, memang ada di bawah situ. Kalau pertanyaannya tadi sebelum jeda iklan tadi ditanya apakah sampai perlu dibekukan ataupun menunggu sampai dibekukan, saya rasa kalau misalnya akhirnya dibekukan ya, kita ngomong jeleknya nih, dibekukan, terus kita mau ngapain? Ada nggak roadmap-nya yang jelas kalau kita dibekukan? Terus yang kedua, kalau dibekukan, ketua umumnya tuh nggak akan berubah, tetap itu, sampai kepengurusannya habis. Jadi mau dibekukan, mau di apa, mau disanksi, mau disanksi sama FIFA, itu ketua umum nggak akan berubah, nggak akan bisa negara untuk intervensi. Ini harus ganti ketua umum, kepengurusan harus ganti, nggak bisa. Kembali ke pengurus yang lama. Kembali ke pengurus yang lama. Jadi tunggu sampai kongres baru. Kalau ada kongres luar biasa atau kongres baru untuk ganti kepengurusan. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau sampai dibekukan, ini mau ngapain kita? Semuanya habis tim nasional. Sekarang ada timnas SEA Games. Lalu timnas senior akan main di pra Piala Dunia. Timnas timnas U16 dan U14, U19 dan U16 mau main juga di kejuaraan internasional. Kita jadi tuan rumah. Ini ada 4 level timnas yang nggak bisa main. Sepertinya sih sepertinya sederhana ya. Kita nggak bisa main di level internasional. Tapi ada 4 yang dikorbankan. Lalu kalau kompetisi nggak berjalan, pemain timnas nih main tarkam loh sekarang. Level pemain timnas main tarkam yang bayarannya hanya ratusan ribu. Main sinetron tambahin. Main sinetron, main tarkam. Pemain timnas ini aset negara, aset pemain timnas senior main di tarkam. Ini kan aset negara sebetulnya. Jadi sepintas memang hanya tidak boleh main di internasional, di level internasional. Tapi dampaknya luar biasa. Ya, termasuk dampak ekonominya ya. Iya, dampak ekonomi tidak hanya para pemain, tapi banyak ini rantai ekonominya juga banyak ya. Nah tapi Anda melihat belum ada roadmap yang jelas yang sudah dipresentasikan oleh Menteri selama ini setelah misalnya konsekuensinya nanti worst case scenario atau terburuknya adalah dibekukan oleh FIFA, tidak ada. Anda belum melihat ada rencana yang jelas dari Menteri? Kalau saya pribadi sih belum melihat ya. Artinya kalau misalnya dibekukan, terus mau apa? Mau bikin PSSI baru? Nggak diakui juga sama FIFA kok. Jangan mengulang kesalahan yang sama lah. Kita udah pernah dualisme dan harga yang dibayar itu luar biasa besar. Atau mungkin sudah ada rencana atau strategi untuk misalnya menyelesaikan berbagai masalah, misalnya soal jaminan pembayaran pemain, pembayaran pajak, transparansi dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah dilakukan. Artinya sudah dilakukan sebelum kompetisi berjalan. Pembayaran gaji musim lalu itu sudah diselesaikan semua. Kalaupun ada yang nunggak, ini musim ini.
Jadi itu sudah dilakukan oleh PT Liga, oleh PSSI. Dan sudah audiensi dengan DPR juga. Ya, kan? dan itu sebenarnya semua klub yang 18 itu, kita bicara 18 saja, semua sudah oke, kecuali yang dua itu juga hanya laporan pajaknya yang belum. Sehingga kami putuskan waktu itu, oke, semua setuju 18 klub main, termasuk Arema sama Persebaya. That's it, oke, jalan. Kita udah tanda tangan, Bu, tanda tangan semua, tanda tangan. Kemudian kita sudah sudah selesai masalah. Iya, sudah selesai. Tapi begitu keluar dari DPR, beda lagi. Dia tetap putusan yang dua itu nggak boleh. Padahal kita sudah putus, kita sudah tanda tangan. Makanya saya bilang sekarang lagi musim orang tanda tangan nggak ngerti apa yang dia tanda tangan. Kan gitu. Itu tanda tangan semua. Oke, ini kan harus 29 Mei lah ya, paling lambat. Artinya sudah tinggal 2 hari lagi begitu. Nah, untuk segera mengetahui hasil akhirnya ini bagaimana, DPR akan lakukan apa ini, Pak? Nah, kami sudah mencari langkah pertama yang kita minta supaya Pak Menteri datang untuk raker. Raker itu nanti kita putuskan, mungkin kita minta supaya surat pembekuan itu dicabut. Kapan rakernya, Pak? Harusnya sudah dilaksanakan hari ini, kemarin. Menterinya nggak datang karena kesibukan katanya persiapan SEA Games dan sebagainya. Itu satu. Kemudian kemarin pun ada kesimpulan ya kita bahwa kita memberikan kesempatan kepada ketua komisi dan teman-teman ketua komisi untuk datang ke pimpinan DPR untuk mengkomunikasikan hasil keputusan ini dengan Pak Presiden supaya kita menghindar deadline ini. Keputusan kemarin kan sebelum deadline ini sudah harus ada gitu. Mbak Kita menghindar itu. Boleh saya tadi klarifikasi tadi soal legalitas pajak tadi yang bilang ini penting juga. Begini, jadi pertama tadi Pak Jeffrey sudah katakan itu sudah clear di DPR. Tapi saya mau katakan begini, ini masalah legalitas, masalah pajak itu ada wewenang domain yang berbeda. Kalau masalah legalitas ada pengadilan. Sekarang ini Persebaya itu lagi menggugat ya antara mereka yang saling klaim punya Persebaya. Arema juga begitu. Nah, ini bukan ranahnya Menpora, itu ranahnya yudikatif. Ya, jadi tetap dia main masalah siapa yang punya itu kan di belakang. Mereka silakan bertarung di pengadilan. Soal B yang soal pajak tadi, yang kedua ya soal pajak. Itu ada namanya administrasi perpajakan. Ya, kalau memang ada pajak terutang dikeluarkanlah surat penagihan pajak, laporan pajak terutang. Lalu ada proses administrasinya, ada namanya nanti banding pajak, ada pengadilan pajak. Jadi itu bukan domainnya Menpora. Jadi Menpora ini menjelma menjadi super body, dia eksekutif, dia juga yudikatif. Dia bicara soal legalitas, bicara soal pajak mengambil domainnya Kementerian Keuangan, soal SK dia bicara lagi mengambil domainnya pengadilan. Inilah makanya yang kita uji di PT UN dan untuk sementara ya ada penetapan. Tapi kalau Pak Menteri juga mengingatkan nggak salah. Oh nggak salah. Mengingatkan bahwa ini Anda punya administrasi kurang loh. Betul. Boleh. Supaya gaji orang-orang juga dibayar yang benar. Kan gitu. Pak Jeffrey, kemudian niatnya kita setuju, persis. Niatnya kita setuju dibantu. Tapi bukan berarti itu jadi hukuman. Betul. Oke. Tapi begini, salah satu dari 3 opsi yang mungkin dilakukan sudah disebut adalah opsi ketiga, yaitu PSSI diaktifkan lagi tapi tim transisi tetap eksis. Bagaimana komentar Anda? Begini, saya nggak mau komentar soal itu. Karena kalau saya komentar soal itu melanggar namanya penetapan penundaan. Penetapan penundaan itu SK-nya freeze, ya, dibekukan. Artinya SK-nya sudah dianggap tidak ada. Jadi opsi-opsi itu nggak ada. Tadi saya bilang putusan penetapan pengadilan itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dilaksanakan. Tetapi tadi Pak Jeffrey bilang bagus usulannya. Sekarang momentum bagi Pak Menteri. Ya, kalau Pak Menteri mau cabut, ya otomatis gugatan itu gugur karena objek sengketanya sudah tidak ada. Sudah ada keputusan. Karena sudah ada penetapan penundaan ya, sudah ada penetapan penundaan. Jadi ini PSSI bukannya GR tadi seperti bilang, bukannya kita jumawa. Tapi memang penetapan penundaan mengatakan seperti itu dan ini momentum sebenarnya tepat bagi Pak Menteri kita untuk islah lah kasarnya. Kita duduk sama-sama, kita bikin cooperation agreement. Pak Menteri cabut SK-nya, objek gugatan menjadi gugur, menjadi hilang, kita duduk sama-sama, kita bikin semacam MOU. Termasuk kasih target. Cooperation agreement, silahkan. Mungkinkah hal ini dilakukan? Saya ingin tanyakan komentar Mas Erwin, namun setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Kembali di Bincang Pagi pemirsa, Mas Erwin, apakah mungkin duduk bersama PSSI, Menpora, dan berbagai pihak yang terkait? Kalau semua kemungkinan itu terbuka ya, tapi sampai sekarang kan kita nggak pernah ngelihat Ketua Umum PSSI sama Menpora ketemu ngomongin nih gimana sebaiknya pernah solusinya. Sekali waktu Pak Menteri baru dilantik.
Oh iya. PSSI itu cabur pertama yang sowan ke Pak Menteri. Ya, tapi dalam konflik ini Anda melihatnya bagaimana? Belum ada ya, belum ada ketemu bareng oleh pemegang kebijakan dalam hal ini Menpora dan Ketua Umum PSSI untuk ketemu bareng dan mengeluarkan solusi yang benar-benar apa ya? Benar-benar menyampingkan ego kelompok, ego pribadi, masing-masing dengan surat aja kayaknya ya. Ya, hanya surat-suratan aja gitu loh. Jadi awalnya kan Pak Lanyala juga ngirim surat terbuka juga. Ya, sudah datang Pak Nyala 3 kali ke kantor Menpora. Iya, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya nggak ketemu juga. Kalau sudah seperti ini kan yang dibutuhkan solusi yang cepat karena waktu ke tanggal 29 kan tinggal sisa 2 hari lagi. 2 hari lagi. Anda melihat legitimasi untuk kebijakan dari Pak Menpora ini sudah semakin tipis dengan adanya gerakan dari eksekutif Pak Yusuf Kalla juga dari DPR, kita tahu suaranya seperti apa, dan juga dari yudikatif. Tadi Mas Aristo sudah bilang kalau soal hukum harus ditaati ya, karena sudah ada keputusan dari pengadilan, meskipun baru keputusan selaya, tapi harus dihormati. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, PSSI boleh jalan, tapi sebaiknya memang ada pihak yang menjadi sparring partner dalam hal ini. Mungkin pemerintah untuk mengingatkan, untuk memberikan bantuan, memberikan masukan supaya PSSI tetap on the right track gitu. Karena harus diakui bahwa ada berbagai macam ketidakpuasan atas PSSI, entah prestasi, entah kompetisi yang belum berjalan dengan sempurna. Tapi itu wajar ya, keterbukaan. Harus ada juga. Ya, ada mafia juga karena salah satu yang didengung-dengungkan oleh pihak yang tidak puas kan ada pengaturan skor waktu PSIS lawan PSS. Ini yang harus diingatkan terus oleh pihak dari luar PSSI. Oke, singkat saja mungkin Anda bisa berkomentar, tim transisi akan jadi solusi atau tidak? Kalau misalnya PSSI tetap aktif lagi tapi tim transisi tetap berjalan sesuai dengan opsi ketiga? Ya bisa saja, asalkan ada dialog yang benar-benar membangun ya, bukan hanya menyerang, mencari kurangnya lalu tidak memberikan solusi. Saya katakan tetap perlu ada sparring partnernya PSSI, ada tim pengontrol, ada yang mengontrol, ada yang mengingatkan. Entah itu namanya tim transisi atau apa, saya nggak tahu ya. Atau mungkin dari pemerintah, dari DPR. DPR kan nggak ikut campur ke sana. Cuman memang kita punya tujuan satu, sepak bola ini harus maju, pembinaan harus baik, kemudian prestasi harus ada. Itu konsen pemerintah termasuk Pak Imam Nahrawi. Tapi yang kami sesalkan tadi kita bilang, kok belum apa-apa, belum dikasih target, kok tiba-tiba langsung bukukan. Saya sering bilang, berikanlah pembinaan ke daerah-daerah yang lebih baik, ya. Klub-klub di daerah, kemudian lapangan olahraga yang baik ke daerah, kemudian juga baru pembinaan-pembinaan yang lain. Jangan kita ngejar orang hanya dengan pajak, kemudian dengan aturan-aturan yang sebenarnya nggak begitu bisa diterima akal. Tapi ini tinggal 2 hari lagi loh Pak, bagaimana kemudian? Ya itu, saya pribadi minta kebesaran jiwa dari Pak Menteri kita supaya mencabut itu. Karena memang masyarakat saat ini bukan saat yang tepat untuk melaksanakan seperti itu. Saya bilang berikan target mereka dulu, kasih kesempatan mereka bekerja dulu. Kalau tidak, ya baru kita keras, kita pasti dukung itu. Karena prestasi kalau nggak maju-maju juga kita nggak ada kebanggaan. Baik, Begitu. Mas Aristo, jika kemudian ini sudah ada putusan sela begitu ya, yang seharusnya konsekuen terhadap putusan itu, apa yang kemudian dilakukan PSSI? Apakah roda sudah bisa berputar lagi dan beroperasi lagi kalau berdasarkan putusan itu? Tentunya secara legal ya, itu artinya bisa. Karena otomatis keadaan hukumnya kembali ketika SK itu belum ada. Kita harus lihat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, misalnya rekomendasi untuk pertandingan olahraga itu oleh induk organisasi cabang olahraga. Kita kembali ke situ. Nah, mudah-mudahan kita langsung komunikasi ke PT Liga, nanti mudah-mudahan secara langsung bisa digelar turnamen pramusim. Tadinya kan kita sudah mau gelar, cuman tidak diberikan izin, katanya sana ngomong sama tim transisi katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi masalah pandangan Mas Erwin, Pak Jeffrey, masalah supervisi ya. Kita tentunya menerima semua masukan dari semua pihak. Tapi yang kita mau, kita duduklah, kita buat cooperation agreement. Ini standar biasa kok. Di negara-negara anggota FIFA dan negara pemerintahnya, solusinya adalah namanya cooperation agreement ya, antara PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga yang mestinya tadi Mas Erwin bilang mesti independen, dan pemerintah. Karena kan tujuannya utamanya kan sama ya, untuk memajukan sepak bola nasional, untuk prestasi sama lah semuanya. Tapi betul tadi Pak Ketua Umum datang, tolonglah diterima Pak Menteri. Kita sudah datang
3 kali, 4 kali, dan Pak Ketua Umum bilang bahkan nanti ada ribuan kali gitu loh. Jadi karena ini menyangkut nasib banyak orang. Jadi PSSI juga minta maaf ini. PSSI merasa sudah menunjukkan goodwill atau keinginan baik untuk memperbaiki ini begitu. Seperti soal mafia dan lain sebagainya, itu sudah menunjukkan itu? Sejauh ini ya, misalnya soal tadi mafia PSS lawan PSIS, itu sudah dihukum oleh Komisi Disiplin, official-officialnya. Bahkan ada yang ban for life, untuk seumur hidup. Tapi masalahnya mana orangnya? Maksudnya kenapa kok sampai situ doang? Loh, itu wewenangnya penegak hukum. Polisi ya? Kepolisian, karena ada di dalam. Saya juga bilang, kalau putusan-putusan di PSSI juga, yang dulu ya, bukan pengurus yang baru, yang dulu juga ada hukuman-hukuman yang sudah diputuskan terus masuk diputusin dihapus lagi kadang-kadang di PSSI. Itu catatan juga penting terima kasih kepada masukannya. PSSI. Iya. Mungkin Pak Jeffrey bisa sebut siapa biar nanti kita langsung yang mana maksudnya banyak yang misalnya suspend keputusan PSSI, misalnya Persebaya nggak boleh ini, tiba-tiba balik lagi gitu. Itu beda, itu waktu dualisme. Tumpul begitu Pak ya. Jeffrey, Apapun itu yang jelas itu jangan terjadi lagi. Itu maunya Pak Menteri juga seperti itu. Kebaikan kita semua ini, kebanggaan kita semua ada prestasi, Pak. Jangan prestasi ini dicederai dengan keputusan yang sudah ada, kemudian kita reju sendiri. Gitu. Setuju, Pak. Setuju. Prestasi memang. Oke, jadi ini diharapkan adanya keterbukaan dari PSSI juga, dari pemerintah juga tentunya kita harapkan ada dialog begitu ya dengan PSSI supaya tidak ada drama lagi sepak bola. Kita tidak fokus drama tapi fokus pada prestasi. Begitu ya. Hijau. Di lapangan hijau. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Bincang pagi ini. Belum bisa bertindak banyak. Terus terang sampai sekarang saya belum membaca hasil PTUN itu redaksinya kayak apa. Karena kalau membaca saya kira harus segera kita tindak lanjuti. Nah, kita negara hukum harus taat hukum dong. Seperti halnya ada supporter yang menggugat PSSI untuk transparan dan itu persoalan hukum dan harus taati juga. Dalam situasi seperti ini bukan persoalan kalah dan menang yang seharusnya dikedepankan. PSSI seharusnya bisa lebih terbuka dan tidak menganggap masukan dari pihak luar sebagai bentuk intervensi. Sebaliknya, Menpora juga tidak bisa berlaku gegabah dengan melakukan pembekuan yang menimbulkan efek luar biasa. Bukan hanya terhentinya kompetisi, namun juga terhentinya perputaran ekonomi. Lebih konkret tentang masalah grand design-nya dan masalah sepak bola. Kemudian harus memastikan bahwa pada publik juga harus tahu bahwa selama ini banyak persoalan-persoalan sepak bola. Jadi jangan semata-mata publik hanya tahunya ini ada pembekuan. Padahal filosofi latar belakang melakukan pembekuan itu karena juga prestasi kita buru-buru. Ya boro-boro kita bicara Asia Tenggara saja kita dengan Timor Leste saja kalah. Selain bergerilya dengan melobi kanan dan kiri agar SK pembekuan bisa dicabut, PSSI juga melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasilnya, PT UN mengeluarkan putusan sela yang memaksa Menpora harus menunda pelaksanaan SK yang dikeluarkannya. Namun dengan alasan belum menerima salinan putusan tersebut, Menpora Drama sepak bola Indonesia itulah yang akan saya bahas pagi ini, bagaimana jalan keluar untuk meningkatkan prestasi dari persepak bolaan Indonesia di tengah kemelut yang terjadi antara PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya akan memperbincangkan ya pagi ini dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di Metro TV. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Nah, pagi ini kita akan bahas sepak seperti membentur tembok tebal. Selain tim transisi bentukannya ditolak oleh FIFA, desakan dari dalam negeri untuk membatalkan pembekuan PSSI pun semakin menguat. Tak kurang, Wakil Presiden Yusuf Kala pun ikut memberikan opsi-opsi, termasuk opsi agar kompetisi sepak bola kembali bergulir. Yang penting keinginan kita semua agar persepak bola nasional kembali bergerak, kembali berkompetisi, liga tetap jalan, pertandingan ada, semua tetap jalan seperti biasa. Ya PSSI kan cuma menerima saja pengaturan itu, Pak. Dan secara memang di sini tim transisi akan berfungsi sebagai mengevaluasi persepak bolaan nasional.
Pak Presiden minta kepada Menpora agar harus jelas. Bola di sebelah kanan saya sudah ada Bung Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI. Juga selamat pagi, Pak Jeffrey Riwukore, Komisi 10 DPR RI, fraksi Demokrat, dan juga Mas Erwin Fitriansyah, pemerhati sepak bola nasional. Kita akan memperhatikan bagaimana sepak bola kita masa depannya, apakah jadi kena sanksi atau tidak ini. Sebelum perbincangan, kami sampaikan dulu informasi pengantar berikut ini untuk Anda pemirsa. Krisis sepak bola nasional yang dipicu pembekuan PSSI oleh Menpora akhirnya melebar kemana-mana. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden pun akhirnya ikut terbawa-bawa. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting ketimbang mengurus sepak bola dan PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang di awal pembekuan PSSI sangat percaya diri dengan tindakannya, kini justru